Hai, hai Admire, selamat datang di Kampus Talk. Oke, kembali lagi nih bersama kita ya di sharing session kali ini. Mungkin kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Mulai dari aku, perkenalkan aku Kania, mahasiswi Sekolah Vokasi jurusan Komunikasi Digital dan Media angkatan 59. Nah, boleh nih diperkenalkan dulu rekan aku. Oke, nah aku Manda Nur Irianti Habibah, mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB angkatan 59 gitu. Oke, tentunya pada kali ini kita akan membahas terkait kehidupan kampus ya. Gimana sih kehidupan kampus mahasiswi kupu-kupu seperti itu. Kupu-kupu. Wah, kayaknya itu topiknya jadi ini banget ya, relevan banget atau enggak nih kira-kira? Bener banget sih untuk kita berdua ya. Karena kebetulan untuk aku sendiri tuh aku bukan tipe orang yang suka ikut himpunan ataupun organisasi nih. Karena menurut aku tuh kurang suka ya yang rame-rame. Karena kan kalau yang himpunan atau organisasi itu sering kumpul-kumpul. Dan juga menurut aku kadang tuh capek abis kuliah terus kumpul-kumpul. Jadinya emang mungkin kurang cocok aja sih untuk aku sendiri. Kalau Manda gimana? Nah, apalagi kalau misalnya aku juga sama sih. Kalau misalnya aku nih udah gak ikut organisasi ya, tapi bedanya aku suka nongkrong nih. Jadi kalau misalnya aku nongkrong sama teman-teman, jadi kalau misalnya aku lagi waktu kosong, jam kosong, nah aku cari waktu buat curi-curi waktu buat me time nih. Jadi nggak cuman kuliah terus, tapi kita harus bisa membagi waktu buat diri kita sendiri gitu. Oke, emang penting banget ya untuk bagi waktu antara kuliah dan juga refreshing pikiran. Ya. Karena emang kalau kita fokus untuk kuliah aja tanpa mempedulikan refreshing pikiran itu tuh emang bener-bener jenuh gak sih? Kayak kuliah itu berat banget rasanya gitu kan. Oke, setuju banget. Jadi langsung aja nih kita mulai segmen pertama kita yang hari ini gak kalah seru tentunya, yaitu Kabar Kampus. Yuk kita simak berita dan info terbarunya. Let's go. Oke, jadi Admire buat kalian yang gak tahu nih, kan tadi sebelumnya kita udah ngejelasin kita itu angkatan 59. Nah, angkatan 59 itu udah semester berapa sih sekarang? Semester 5 kan. Wah, itu berat banget gak sih? Banget. Semester yang udah di tengah-tengah tapi udah mau penghujung juga gitu kan untuk kita yang mahasiswi D4 gitu. Banget, apalagi tugasnya nih makin banyak. Misalnya kita ngerjain tugas kelar 1 numbuh 1000 gitu kan. Aduh, banyak banget ini. Tapi ya gimana ya, kehidupan semester ini kan emang harus kita tetap jalanin gitu kan. Benar walaupun sekali. Berat. Gimana nih menurut Kania? Menurut aku emang kalau untuk semester ini tuh tugas itu tuh bermacam-macam ya, mulai dari penelitian ataupun kita program kampus desa ataupun editing itu tuh menurut aku kan berbeda-beda banget ya tingkat kesusahannya atau kesulitannya seperti itu. Mungkin untuk kayak program desa ini kan kita bisa lebih berfokusin gimana sih agar acara ini tuh berjalan dengan lancar seperti itu. Untuk penelitian mungkin juga kita harus fokus dan juga harus sesuai lah dengan format dan juga peraturannya lah seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Nah, asli kayak keren banget ya. Jadi tuh kita tuh walaupun udah sampai titik ini udah alhamdulillah banget ya, udah bisa semangat terus, pantang menyerah gitu kan. Tapi kadang-kadang nih ada nggak sih pas tugas terus habis itu tiba-tiba ada deadline-nya mepet. Nah, berarti kan kita harus tentuin dulu prioritas mana yang utama gitu kan. Tapi kalau baik lagi kita harus punya me time untuk diri kita sendiri gitu. Mungkin ya dari Manda tadi bilang kita harus punya me time dengan tugas yang mepet deadline gitu. Mungkin dari aku ya untuk tugas itu sepertinya kalau emang udah dikasih oleh dosen itu tuh emang kita harus cepet-cepet ngerjain. Betul. Jangan ditunda-tunda. Benar, soalnya semester 5 itu semakin kita nunda tugas itu tuh makin numpuk dan juga mungkin kita ke pressure sendiri ya, bisa pemicu jadi burnout gitu kan. Itulah alasannya kita perlu me time. Nah, kalau Manda tadi kan udah menceritakan nih, Manda suka nongkrong, hangout bersama teman. Kalau mungkin untuk aku nih sebagai mahasiswa yang kurang suka kumpul-kumpul ya. Jadinya aku tuh suka diam. Aku kan kebetulan anak kos nih. Jadinya aku diam di kosan, aku nonton ataupun emang scroll TikTok.
kadang-kadang juga kalau lagi muncul motivasi bersih-bersih nih, aku ya udah nyuci baju ataupun bersih-bersih kos, itu menurut aku udah me time sih, karena udah lepas dari tugas aja. Kalau Manda? Kegiatannya positif ya dilakukannya. Benar. Nah, jadi ya semester ini juga menurut aku juga lumayan berat ya. Karena bukan cuman kita belajar teori aja nih di kelas, tapi gimana caranya kita tuh bisa bertahan sampai sekarang gitu Benar kan. sekali. Nah, mungkin ada kayak seperti tantangan atau semacam apa ya buat kita diri kita sendiri tuh untuk bisa lebih produktif ke depannya kayak gitu. Walaupun emang tugas tuh banyak, tapi kita harus tahu mungkin ada yang lebih penting dari itu gitu kira-kira. Oh, kalau untuk yang penting itu mungkin kita emang untuk tugas itu kita pinter-pinter life balance aja sih. Sebenarnya kita emang oke, tugas itu prioritas kita pertama. Tapi kan kita juga harus memikirkan kesehatan mental. Kan nggak mungkin dong kita kayak oke, kita ngerjain tugas aja, nggak usah yang me time atau apa, karena tugas sudah mepet deadline. Tapi kan kita harus mikir nih, kalau misalnya nugas terus itu bikin otak kita tuh jadi kayak suntuk banget gitu kan. Nah, perlunya emang refreshing itu, dan juga mungkin dari aku sendiri, kita tuh mengerjakan tugas itu lebih cepat tadi. Jadinya untuk ke belakangnya itu tugas kita tuh semakin dikit. Nah, jadi kita bisa ini nih me time dan gak kepikiran tugas-tugasnya gitu. Benar banget. Jadi walaupun kita apa ya sebutannya sibuk banget gitu, tapi harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin gitu. Bener, ya. agar supaya kita nggak buang-buang waktu ya. Iya Soalnya kan sih. udah semester 5 ini kita udah sebentar lagi ya kan ya. Aduh, mantap deh. Soalnya juga kalau misalnya buang-buang waktu di semester sekarang ini ya, kayak aduh, kita tuh kan emang harus memperbanyak pengalaman dan juga kegiatan. Jadi kayak sayang banget buang-buang waktu dengan hal-hal yang gak terlalu penting gitu. Mungkin untuk Manda sendiri nih, kan tadi emang hobi hangout. Nah, itu tuh gimana sih ngeprioritasin antara me time Manda dan juga tugas-tugas yang udah mepet deadline? Oke. Jadi kalau misalnya aku pribadi, walaupun ada tugas-tugas banyak nih, jadi aku pakai time management, dimana kalau time management ini kita bisa mengatur waktu dengan sebaik mungkin. Jadi biasanya aku dari jam 2 siang sampai jam 6 sore itu aku melakukan kegiatan atau namanya mengerjakan tugas-tugas nih. Jadi pokoknya dari jam segitu aku nggak boleh ke distract sama hal-hal lain. Nah, setelah itu baru aku kumpul sama teman-teman, nongkrong. Jadi untuk bisa merefresikan apa ya, otak-otak gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita terus dipaksa terus buat mikir gitu-gitu kan pasti capek banget ya. Bener. Gitu. Gitu sih paling. Oke, berarti emang ada waktunya sendiri ya, jam 2 sampai jam 6 sore. Ya, Tapi mungkin kalau untuk kan kita belum tentu nih fleksibel dari jam 2 sampai jam 6 sore. Manda tuh mungkin ada waktu lain, entah malam setelah kuliah itu tetap mengerjakan tugas, atau memang tetap jam 2 sampai jam 6 sore itu aja? Nah, itu tergantung sama waktunya juga ya kan ya. Jadi kalau misalnya emang kita kuliah sampai sore, berarti kita harus curi-curi waktu atau pagi jam 3 atau jam 4 seperti itu. Jadi baru pas pagi-pagi udah fresh, tugas-tugas juga udah selesai kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut aku, kalau aku ya kebetulan tuh kalau tugas itu biasanya aku ngerjain di weekend sih. Di weekend. Karena mungkin ya kalau ada tugas yang diberikan pas weekdays, mungkin bisa tuh aku guyur-guyur dikit aja, kayak abis kelas nih langsung tuh malamnya aku ngerjain. Walaupun emang kadang tuh kayak capek banget abis kuliah kok ngerjain tugas gitu bener. kan. Aduh. Kadang juga abis kuliah kan, capek, tapi kepikiran tugas yang ini belum gitu kan. Jadinya tetap dikerjain aja dulu yang pas malam-malam, tapi emang belum diselesain secara tuntas lah gitu kan. Dan mungkin aku lebih bisa ini sih ngatur yang mana sih tugas yang paling duluan gitu. Jadinya nggak ngerjain tugas yang deadline-nya masih lama. Dan tugas yang terdekat dulu ya. Jadi biar nggak kepikiran juga. Efisien waktu juga gitu.
Jadi kalau misalnya aku sih apa ya sebutannya go with the flow. Jadi misalnya kadang-kadang tuh kalau misalnya emang kita lagi suntuk banget gitu ya, kita harus bikin suasana hati ini senang dulu nih biar tugas-tugasnya mood gitu. Kalau Iya. misalnya kita nggak mood, tugasnya juga makin nggak kelar-kelar nih. Bener nggak? Bener sih, menurut aku juga kalau misalnya emang kita lagi keadaan bad mood ngerjain tugas tuh emang walaupun tugasnya kekerjain, tapi kayak hasilnya belum tentu benar. Bener-bener kurang memuaskan gitu jatuhnya ya. Karena juga pusing sih, kayak kita tuh ngerjainnya tuh nggak enjoy dan juga nggak kayak aku bener-bener mau nugas gitu kan. Beda tuh feelnya kalau kita emang lagi mood nugas sama lagi nggak mood. Jadi kayak kalau lagi mood tuh kan tugasnya udah selesai gitu. Kalau lagi nggak mood kayak yalah udah dah gitu udah ya, nggak mau gitu. Oke. Mungkin untuk Manda sendiri berarti apakah emang pernah nih nggak yang hangout terus atau emang pernah sekali aja di rumah atau itu ngerasa bosen atau enggak gitu? Kalau aku sih tergantung mood juga ya, balik lagi nih. Jadi kalau misalnya emang lagi pengen banget keluar, ya aku keluar gitu. Cuman kalau kebanyakan sih balance sih. Jadi kadang seringnya keluar-keluar, kalau di rumah gitu. Jadi tergantung aku pribadi gitu. Oh, Tergantung berarti mood. bukan emang yang harus tipe tipe hangout gitu ya. Oke, mau aku juga sebenarnya kalau untuk hangout kadang-kadang emang temen deket aku banget tuh kadang aku hangout, tapi emang nggak yang sesering itu gitu loh tiap weekend gitu kan. Mungkin emang gara-gara semester 5 ini jadi ya, waktu padet kita tuh banget. banyak kekuras banget kan gitu. Oke, mungkin itu dari segmen 1 ya terkait kehidupan kita di semester 5 gitu. Mungkin selanjutnya kita bakal ngobrol-ngobrol asik nih ke segmen selanjutnya. Kita bakal bahas topik yang gak kalah menarik. Oke, Wah, apa tuh? langsung aja stay tune di segmen 2. Oke, kembali lagi di segmen 2 kita kali ini. Mungkin untuk segmen ngobrol asik ini kita mau ngebahas nih lifestyle ala-ala mahasiswa kupu-kupu gitu. Gimana sih apakah mahasiswa kupu-kupu itu juga sempat mengalami burnout dan juga sulit membagi waktu untuk mengerjakan tugas? Iya, Gitu. Mungkin untuk Manda nih, untuk kan kupu-kupu itu mahasiswa kuliah pulang gitu kan. Apakah emang Manda itu emang termasuk mahasiswa kupu-kupu juga? Nah, jadi kalau misalnya aku pribadi bisa dibilang setengah-setengah sih ya, nggak pure kupu-kupu banget gitu. Jadi kalau misalnya aku lebih suka kegiatan yang ada di luar kampus gitu. Tapi kegiatan di kampus juga pastinya menarik dan bagus-bagus juga. Benar. Tapi aku lebih suka di luar kampus gitu. Jadi paling kalau di kuliah ini sampai sore nih terus aku langsung pulang. Paling weekend aku isi buat kegiatan-kegiatan di luar kampus kayak gitu. Jadi kayak ikut volunteer dan lain sebagainya kayak gitu-gitu. Berarti Kalian gimana? kalau untuk aku sendiri ya, kalau untuk kuliah pulang-pulang tuh sebenarnya udah melekat sih di aku Banget, wah. apalagi dengan tugas yang banyak tuh kadang tuh kita kuliah dari pagi sampai sore kayak aduh udah pengen rebahan aja di kasur gitu kan. Karena menurut aku tuh kalau kita emang pulang udah sore udah malam itu tuh emang pikiran tuh udah penuh banget, udah capek. Takutnya kan aku karena capek itu bad mood dan juga ketika misalnya diajakin hangout dengan temen-temen nih, takutnya tuh bikin suasananya tuh jadi nggak enak karena Iya, bener-bener. dari capek akunya sendiri gitu. Malah kedampak ke orang lain gitu. Benar. Aku juga ngerasa kalau misalnya lagi bad mood gitu tuh kita mending ya udah kita sendiri aja me time, kita jangan keluar-keluar dulu lah karena gimana ya atmosfer orang yang lagi bad mood tuh kan kurang enak ya. Jadi emang kita refreshing diri sendiri aja dulu, entah kita istirahat, tidur ataupun kita bisa nonton Netflix gitu kan ataupun nonton YouTube gitu. Jadi melakukan hal-hal yang kita sukai gitu ya buat menambahkan mood kita nih balik lagi. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan udah ngebahas burnout nih. Nah, kalau kalian ini tipenya kalau misal lagi belajar ini sukanya di luar atau di kafe? Atau di tempat yang yang nyaman, cozy gitu lah. Oke. Kalau untuk nugas ini sih sepertinya aku tuh tipe yang
di kos aja sih. Oh, di kos aja. Karena menurut aku kalau ngerjain di kafe tuh banyak banget distract-nya, entah dari musik ataupun suara-suara orang yang lagi ngobrol. Kan kita tuh emang nggak bisa ya yang kayak nyuruh orang-orang di kafe tuh diem gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Karena juga kita tuh kalau lagi ngerjain tugas tuh harus butuh konsentrasi yang kuat, apalagi kita nih lagi nulis gitu kan, takutnya idenya malah nggak muncul ketika kita lagi itu di kafe gitu. Dan juga menurut aku kalau di tempat cozy-cozy itu sebenarnya kalau untuk anak kos itu tuh agak pricey ya. Banget sih, nggak menguras dompet ya, apalagi Benar. anak kos ya. Aduh, Sekali benar. sekali keluar aja bisa 200.000 kan. 100.000. Kita kalau di kos kita bisa ngerjain tugas dengan suasana yang tenang, kita bisa hidupin lagu yang sesuai dengan mood kita. Iya. Terus juga mungkin kalau untuk menemani nugas nih kita bisa ya GoFood ataupun beli makanan dulu lah sebelum nugas kan. Jadinya lebih ini deh, lebih hemat lah hemat di ya. keuangannya. Benar. Kalau untuk Manda sendiri nih lebih suka di kafe atau di rumah ataupun di mana gitu? Kalau aku pribadi aku lebih suka di kafe. Jadi aku cari suasana-suasana tuh yang berbeda gitu kan. Karena kalau misalnya di rumah aku malah nggak ngerjain. Jadi aku tuh kayak kurang motivasi gitu loh. Kalau misalnya di rumah tuh ya biasanya aku malah main handphone atau mungkin kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Paling aku cari kafe yang bener-bener yang mungkin nggak terlalu ramai tapi bisa buat aku fokus gitu. Tapi dengan suasana yang beda. Dengan tadi ada live musik atau suasana yang berbeda nih dari rumah gitu. Oke, biasanya juga ada juga ya tipe orang yang kalau ngerjain di rumah tuh suka ketiduran. Ya, itu bener banget sih, suka ketiduran. Soalnya temen aku juga ada tuh, misalnya dia cerita, ih nggak mau banget nih nugas di kamar ataupun nugas di rumah karena kalau di rumah tuh bawaannya tuh mager banget. Kadang ketiduran lah, entah dia tiba-tiba ke distract dia nonton ataupun gimana, itu tuh sering banget kan kejadi gitu kan. Kalau untuk aku sendiri emang kalau di rumah itu emang kayak gimana ya, kayak tenang aja gitu. tenang. Mungkin emang kepribadian orang kan beda-beda kan gitu. Kalau Manda emang berarti emang kalau tugas tuh pernah nggak sih kayak ngerjainnya itu di rumah, tapi apakah keadaannya tuh tetap Manda tuh happy ngerjain tugasnya, atau menurut Manda ih ketekan banget tuh ngerjain tugas di rumah gitu? Kalau aku, nah ini baik lagi, ini tergantung tugasnya nih aku kerjain. Misalnya kalau tugasnya yang masih bisa aku kerjain di rumah ya aku kerjain. Dan baik lagi sama mood aku. Kalau misalnya mood aku lagi kurang, ya aduh ntar aja deh, ntar aja. Nah itu mending aku ngerjain atau cari tempat yang nyaman gitu. Jadi misalnya kayak di kafe deket rumah atau di taman dan lain sebagainya. Jadi biar ada pikiran-pikiran baru lah kayak yang merefreshkan Diri pikiran gitu ya. betul. Oh, berarti emang sefleksibel Manda aja ya waktunya, bisa ngerjain di kafe atau emang harus di rumah aja. Mungkin untuk selanjutnya nih, Manda tuh kalau apakah Manda tuh pernah burn out, dan juga kalau lagi burn out tuh gimana sih cara ngatasinnya? Oke, jadi sebenarnya kalau burnout tuh kadang-kadang ya, mungkin hampir sering kali ya. Tapi gimana cara aku ngatasinnya? Baik lagi, gimana tujuan aku tuh apa nih misalnya? Kalau misalnya aku emang lagi suka pengen mau istirahat dulu, jadi jangan memaksakan diri nih. Kalau misalnya emang capek banget, istirahat dulu gitu loh. Jadi kalau bisa baik lagi ke tadi me time. Jadi kalau emang kita lagi suntuk banget, bener-bener yang kayak aduh ini aku harus ngapain ya kayak gitu kan. Nah itu harus balik lagi ke kita, gimana cara kita buat ngendaliin diri kita supaya ada hal-hal positif lah yang kita kerjain gitu. Jadi nggak terlalu suntuk banget gitu. Iya. Gitu sih. Kalau pemicu dari burnout yang Manda alamin itu sebenarnya apa sih? Emang apa dari tugas saja ataupun ada pemicu lainnya? Kalau misalnya pemicu salah satu tugasnya ya, tapi kan kalau tugas itu kan baik lagi, itu kan udah kewajiban kita sebagai mahasiswa kan, buat ngerjain. Kalau kita nggak ngerjain, otomatis kita nggak dapet nilai gitu kan. Kalau Kania gimana sih? Kalau aku sendiri ya, kalau untuk burnout itu sebenarnya emang aku tuh jarang sih kalau untuk burnout, tapi sekalinya burnout tuh sebenarnya pemicunya tuh bukan tugas aja, kadang Banyak tuh ya hal-hal. khususnya kan aku anak kos, lebih sering ini sih kangen rumah dan Musik ya sebutannya. bener homesick. Karena kadang tuh capek tuh dari kuliah, terus kayak kepikiran tugas. Nah selanjutnya tuh pasti kayak diem tuh merenung di kos, kayak
apalagi sih yang mau dikerjain gitu kan. Terus tuh kadang tuh lihat tuh kan, kadang scroll TikTok kan. Kalau TikTok kita lagi sedih tuh pasti algoritmanya sedih juga kan. Nggak bisa relate gitu ya kadang-kadang. Benar. Jadinya tuh memicu kayak kok jadi tambah sedih sih gitu kan. Nah makanya tuh itu kadang tuh burn out aku, jadinya kayak ini tugas gimana gitu kan. Nah gitu. Dan juga untuk aku mengatasi burnout ini mungkin emang bener sih kata Manda ya, me time gitu kan. Karena juga emang me time itu tuh sangat berpengaruh sih ke kitanya gitu kan. Kalau untuk me time aku sendiri, aku itu emang apalagi untuk menghindari tugas-tugas ya. Tugas-tugas tuh mungkin ketika aku lagi burn out, emang ya udah aku seharian tuh aku stop dulu, aku nggak nugas, dan juga aku nggak bakal mikir-mikirin tugas apa yang ini tuh jangan dipikirin gitu kan. Nah terus aku bakal ini sih cari kegiatan positif, dan kadang aku tuh bisa yang kayak Manda, kalau emang lagi bosen banget di kos, aku tuh bakal keluar, tapi kadang aku sendirian karena menurut aku kalau nungguin nih, misalnya kayak aku mau nyari-nyari makan di kafe, emang kadang tuh kalau nungguin teman kadang lama, belum tentu juga dia bisa. Jadinya udahlah ya, nggak apa-apa juga kalaupun emang sendirian, yang penting aku ngelihat lingkungan sekitar, nggak yang di dalam kos aja gitu kan. Mungkin gitu sih gitu. Untuk Manda nih, selain hangout itu apa sih kegiatan mungkin yang bisa membantu Manda refreshing pikiran? Mungkin dari, kan kalau hangout doang kan mungkin udah sering ya Manda ya. Nah selain itu deh apa gitu? Kalau aku baik lagi, kalau aku tadi tuh misalnya aku mau ngilangin burnout itu, aku ngelakuin hal yang aku suka. Nah salah satunya kita bahas hobi nih. Kalau misalnya hobi aku kan salah satunya itu kan bermain keyboard gitu kan. Jadi kalau misalnya aku lagi pusing atau mungkin banyak pikiran nih, biasanya aku main keyboard dulu. Jadi misalnya aku main kayak 1 lagu atau 2 lagu sambil sama keluarga gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak pikiran lah gitu. Jadi aku tuangkan semuanya ke keyboard gitu. Emang seru banget ya kalau memang udah bisa alat musik gitu. Berarti Manda di rumah tuh ada keyboard? Iya, ada keyboard. Ada gitar juga. Jadi kadang suka ngeband nih sama keluarga gitu. Jadi kayak ya udah misalnya ada lagi ada lagu apa nih yang lagi hits nih gitu. Coba gitu ngiringin gitu sih paling. Jadi kayak punya grup band sendiri di rumah gitu ya. Keluarga sendiri gitu. Ya emang seru sih, karena kalau emang punya hobi khusus gitu tuh kita kalau emang lagi ngalihin pikiran yang jenuh-jenuh gitu tuh ya udahlah aku ngelakuin hobi aja gitu kan. Emang membantu banget sih dari kita keluar dari zona burnout gitu kan. Gitu. Kalau misalnya Kania sendiri ada nggak nih misalnya hobi yang bisa mungkin ngilangin pikiran-pikiran yang buruk, jadi biar kayak lebih fresh lagi gitu? Benar. Berarti aku tuh kalau untuk lagi pusing tuh, selain aku keliling-keliling sendirian gitu ya, mungkin aku tuh kadang juga suka kulineran sih. Kadang juga menurut aku kalau kita kita ngerjain tugas mulu tuh kan kadang lapar ya. Nah jadi kan aku kebawa kayak abis nugas nih aku harus self reward. Iya. Aku harus makan apa ya untuk ngebales energi aku yang udah aku keluarin buat nugas gitu kan. Nah itu tuh biasanya aku kulineran, tapi aku lebih sering ini sih jalan-jalan ke Jakarta gitu kan, naik kereta. Menurut aku kalau naik kereta tuh walaupun boring ya, tapi kayak seru aja ngeliat pemandangan dari gitu kaca kan. Gitu ya. Keren banget deh. Nah itu sih paling ya kulineran, karena juga aku nggak yang punya hobi khusus gitu loh untuk menghilangi efek dari burnout ini gitu. Oke deh. Untuk aku itu lagi ya, untuk Manda sendiri mungkin untuk ngurutin tugas itu tuh gimana sih, yang kayak yang mana yang prioritasnya tuh gimana gitu loh? Oke ya, aku
kalau nggak salah tadi kita udah bahas ya. Jadi kalau misalnya urutin tugas yang lebih aku duluin, berarti yang deadline dulu. Misalnya ada deadline terdekat di jam, misalnya di jam malam ini, di jam 7 atau jam 8, berarti aku kerjain tugas itu dulu gitu. Kalau misalnya tugas yang masih minggu depan atau 1 minggu lagi, biasanya aku kerjain nanti sih. Tapi ini jadi contoh ya. Harusnya itu langsung dikerjain biar gak kepikiran. Biasanya itu kita malah mikirin tugasnya, malah gak dikerjain. Jadi dipikirin aja tuh tugasnya. Kayak gitu. Dipikirin tapi nggak dikerjain ya. Nggak dikerjain. Jadi itu salah banget sih. Jadi harus bisa bagi waktu yang baik kayak gitu. Memang kalau udah makin kita naik semester itu emang penting banget untuk seimbangin waktu ya. Terus godaannya juga banyak kan pastinya. Diajak nongkrong, diajak makan, kayak nggak usah, tugasnya nanti aja, kan masih lama. Syaitan yang sangat masuk ke kuping ya. Itu kan kadang kita suka ke distract ya. Bener-bener. Soalnya juga kan aku tuh anaknya tuh yang suka gampang ke distract gitu loh, kayak bentar lagi yang kayak tugasnya juga masih lama, kita ini aja, kayak kita nongkrong dulu, kita makan dulu aja, gitu. Tapi pas udah kita nongkrong nih, iya juga ya tugasnya bentar, masih lama gitu kan. Tapi pas udah mau ngerjain, wah udah mepet banget gitu kan. Makanya emang kita tuh nggak usah yang buang-buang waktu. Itu ya emang harus dipikirin sih, yang kayak tugas ini tuh cocoknya kita kerjain kapan gitu kan. Jadinya kita pun kalaupun emang mau berleha-leha gitu, kita masih bisa inilah kayak ini berarti nggak ada yang harus urgent kita kerjain gitu kan. Gitu. Jadi setiap orang tuh punya caranya masing-masing ya buat gimana caranya keseimbangan nih antara tugas, kemudian me time dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, benar banget ya. Juga bisa dibilang lifestyle mahasiswa kupu-kupu ini tuh emang gak terbatas di rumah aja. Kita emang kita kuliah pulang, tapi kan mungkin kita punya kegiatan lain di luar kampus, enggak yang terpatok organisasi ataupun himpunan yang ada di kampus ini aja gitu. Oke, jadi Admire itu tadi pembahasan kita nih tentang kehidupan mahasiswa di kampus ya. Di kampus tentunya. Jadi apa nih kira-kira ada pesan-pesan mungkin kalau misalnya buat Admire nih, pendengar Admire yang mau dengerin gimana sih emang kalau jadi mahasiswa kupu-kupu itu seburuk itu ya kan? Pasti ada yang statement kayak gitu tuh. Menurut Kania gimana tuh? Kalau ada yang seperti itu. Kadang kan juga kalau mahasiswa kupu-kupu tuh sering di underestimate ya sama mahasiswa yang suka ikut organisasi, misalnya ini cuma contoh aja ya. Misalnya BEM ataupun himpunan lain atau organisasi lain lah. Karena kebetulan ya aku dulu tuh, karena aku nih mahasiswa kupu-kupu, aku tuh pernah di underestimate loh. Kayak Kania tuh ngerjain tugas cepat karena Kania nggak ada kerjaan. Kania tuh nggak ada organisasi lain, Kania nggak ada kerjaan lain gitu. Banget Ya gimana ya, memang beda ya pressure orang yang ikut organisasi sama orang yang nggak ikut organisasi gitu. Tapi kan di balik kita kehidupan di kampus itu tuh kita banyak ada kehidupan lainnya gitu kan, nggak yang melulu di kampus gitu kan aja. Makanya yang pas aku di underestimate yang kayak Kania tuh nggak ada kerjaan gitu, kayak kamu aja nggak tahu aku tuh ngapain aja gitu loh. Kayak mungkin mereka itu ngomong kayak gitu karena sulit ini ya bagi waktu mungkin ya. Betul, mungkin mereka juga cuma lihat sekilas doang nih kayak masa nggak ikut organisasi sih, emang dia cuma ngerjain tugas doang dan lain sebagainya misalnya kayak gitu. Iya bener, karena mereka juga kan pasti mereka mikir nih mereka udah kuliah lama sampai dari pagi sampai sore, terus ada tugas dan mereka harus ikut rapat gitu kan. Jadi kayak mungkin dia ngelihat orang yang kupu-kupu itu tuh mungkin nggak ada yang beban yang berat banget. Benar-benar. Gitu sih, mungkin emang kayak gitu aja ya dari tips dari aku. Mungkin kalian tuh emang pinter-pinter, bener-bener udah di semester 5 itu pinter bagi waktu aja. Karena makin kita nggak bisa bagi waktu itu makin sulit banget sih. Karena kita juga pasti bercabang-cabang tuh pikiran. Betul. Bisa pemicu si burnout ini. Iya bener banget. Jadi intinya tuh kita juga, aku mau pesan nih salah satunya, jangan terlalu membandingkan dengan kita dengan orang lain gitu kan, karena orang lain juga punya
zona nyamannya masing-masing seperti Bener, itu. asik banget ya zona nyaman Zona gitu kan. nyaman banget. Oke, sebelum kita tutup nih, mungkin ada tips nih dari aku ataupun dari Manda. Mungkin kita tuh kita prioritasin aja sih yang mana yang duluan, seperti yang tugas yang tadi yang udah kita bahas, dan juga pentingnya kita me time untuk diri kita sendiri. Betul. Karena ya itu kita bisa tuh me time mau nongkrong ataupun di rumah aja tuh emang sefleksibel kita aja gitu. Mungkin itu pembahasannya kita sampai sini dulu ya. Kita lanjut ke segmen selanjutnya nanti. Oke. Semoga ini tips dari kita nih bermanfaat ya untuk para admirer gitu kan. Oke, mungkin sesi podcast kita pada kali ini cukup di sini aja ya. Cukup sini dulu. Kita akhirin aja ya. Mungkin terima kasih untuk para admirer yang udah ngedengerin episode Kampus Talk ini Dari awal sampai akhir tentunya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat selalu kita ini ya, mungkin kita sebutin gak sih tagline dari kita? Boleh. Oke, mungkin langsung aja ya. Friends live in every second. Bye bye. Sampai jumpa.